Kalau seseorang itu sudah benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh, maka apa yang mereka dapatkan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan janjinya kepada mereka bahwa mereka pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada ayat yang sedang kita pelajari, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqa. Allah telah membuat suatu janji yang hak, yang benar. Nah, kalau janji setan, janji iblis itu sekedar tipuan belaka, maka beda dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta seluruh alam, ya, pencipta seluruh alam. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah janji yang hak. Dan ayat ini ditutup dengan waman asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini terdapat istifham atau pertanyaan yang faedahnya adalah untuk nafyi, peniadaan. Artinya tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling benar firman-Nya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh, maka pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka dalam ayat yang mulia ini terdapat banyak penegasan. Di antara hikmah dari banyaknya penegasan pada ayat yang mulia ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya janjinya iblis adalah janji yang palsu, hanya sekedar tipuan belaka. Namun meskipun demikian, banyak manusia yang tertipu dengan janji iblis, tapi malah tidak percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Kenapa demikian? Di antara sebabnya adalah karena sebagian orang tersebut mengikuti hawa nafsu. Dan apabila seseorang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka akan menjadi mudah tertipu. Sebagaimana sebagian orang itu tertipu dengan dukun, ya, yang ngaku bisa menggandakan uang. Namun karena orang tersebut sudah sangat kepingin kaya, kepingin cepat kaya, bernafsu untuk cepat kaya, maka dia pun tertipu dengan rayuan dukun tersebut. Padahal pernyataan dukun tadi itu tidak masuk akal. Tapi karena orang tadi sudah terpengaruh hawa nafsu, maka dia pun tertipu dengan dukun tersebut. Begitu pula dengan manusia yang lain yang sudah dikuasai oleh nafsu,
Ketika dia diberi janji oleh iblis, diberi janji oleh setan, maka dia ikuti. Dia tertipu dengannya. Namun sebaliknya, dia tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah janji yang hak dan tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala.